Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru hebat, Bapak dan Ibu Guru Indonesia dimanapun Bapak dan Ibu Guru berada. Perkenalkan saya Imam Indra Gunawan, Guru SMAN Negeri 1 Pasuruan. Dalam hal ini ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi dalam pengimbasan keikutsertaan saya dalam bimbingan teknis program guru belajar seri AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, untuk SMA Angkatan ke-9 yang diselenggarakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud. Langkah-langkah untuk mengikuti BIMTEK tersebut adalah buka web browser, kemudian searching guru belajar Kemdikbud. Langkah kedua, baca informasi dan klik daftar seri AKM. Langkah ketiga, gunakan akun SIM PKB Bapak Ibu dengan memasukkan username atau alamat surat elektronik dengan format nomor UKG @guruku.id dan password atau kata sandi. Kemudian ikuti BIMTEK-nya dengan baik sesuai batas waktu yang ditentukan. Jangan lupa logout atau keluar. Berhubung BIMTEK ini dilakukan secara online, jadi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun berada asalkan terhubung dengan internet. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti BIMTEK ini pagi hari tidak selesai, maka Bapak Ibu bisa keluar lebih dahulu dan melanjutkannya di lain waktu, siang, sore, atau malam dengan login kembali di sini. Oke, kita mulai dari membuka browser, misalnya Google Chrome, Mozilla, atau yang lainnya. Terhubung di Google, kemudian ketikkan Guru Belajar Kemdikbud. Enter. Hasil penelusuran yang teratas akan terhubung ke gurubelajar.id Kemdikbud. gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, klik link ini. Ya, oke, ada informasi dari sistem bahwa program guru belajar ini yang sedang berlangsung adalah seri PKH dan seri AKM. Nah, sedang berlangsung adalah seri PKH seri ketiga ya, angkatan ketiga, yang berlangsung sudah mulai dari tanggal 8 sampai 21 Februari. Sementara saya ikut seri AKM ini, angkatan 9, yang berlangsung dari tanggal 13 kemarin sampai besok terakhir 17 Februari. Dan nanti akan berlangsung adalah seri PKH yang angkatan ke-4 dan seri AKM angkatan ke-10 dan angkatan ke-11. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara BIMTEK ini, maka tentu saja akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM, dan juga e-sertifikat sebesar 32 JP yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menambah angka kredit bagi Bapak dan Ibu guru PNS. Oke, kita klik daftar seri AKM. Maka akan terhubung ke link di mana mengharuskan Bapak Ibu masuk melalui akun SIM PKB ya. Gunakan akun ini dengan format username-nya adalah nomor UKG kemudian @guruku.id. Nomor UKG saya adalah 2015 ya, ini sudah ada nih ya. Nah, kemudian masukkan kata sandi ya. Tetapi kalau Bapak Ibu guru lupa dengan nomor UKG Bapak Ibu guru, maka yang dilakukan adalah ini, registrasi akun GTK. Klik kanan misalnya ya. Klik kanan, kemudian buka new tab. Kemudian akan terhubung ke tab lain. Kemudian kita coba cari nomor UKG Bapak Ibu guru. Klik cari nomor UKG. Kemudian Bapak Ibu guru ketik nama Bapak Ibu guru di sini ya. Misalnya saya punya nama Imam Indra Gunawan, ketik aja. Ini bisa diisi yang spesifik ya, semua provinsi atau semua kota, atau bisa juga spesifik provinsinya Jawa Timur misalnya begitu ya. Kemudian kota saya adalah kota Pasuruan.
Kalaupun tidak diisi juga tidak apa-apa, nanti akan mencari sistemnya ya. Nah, ini setelah diklik tentu saja akan mendapatkan informasi dari data saya ini. Nomor UKG-nya adalah ini ya, 2015. Ini adalah submingkalnya, instansi saya, kemudian aktif di SIM PKB. Nah, yang kita perlukan adalah ini, copy informasi nomor UKG ini. Ya, di blok, kemudian di copy atau salin. Nah, kemudian kita sudah nyalin ini, agar lebih hemat kita tutup aja tabnya. Yang penting kita sudah salin. Kemudian sekali lagi tadi ini berlaku kalau misalnya lupa ya. Jadi kita paste kan ya, paste atau Ctrl V akan dapatkan nomor UKG kita. Kemudian formatnya @guruku.id. Tinggal tambahkan @guruku.id. Nah, kemudian masukkan kata sandi kita. Kemudian masuk. Nah, ini kadang sistemnya 2 kali kerja nih. Oke, kita akan coba lagi. Sudah bolak-balik saya seperti ini, ternyata harus 2 kali. Kita masuk kembali, dan yang kedua selalu berhasil. Nah, ini mungkin sistemnya akan diperbaiki oleh Kemdikbud ya. Kenapa kok harus 2 kali? Harusnya 1 kali udah beres. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu baru daftar, maka tampilannya akan tidak seperti ini ya. Ini kan saya sudah mengikuti selama jadi sudah tuntas ini ya, 100% sudah tuntas. Kalau Bapak Ibu masih baru, maka ini bukan 100% lagi, tapi 0%. Dan kegiatan-kegiatan yang ada di sini harus Bapak Ibu ikuti seluruhnya. Nah, nanti kalau sudah seperti saya ini 100%, maka kita tinggal tunggu e-sertifikat yang ada di sini nih. Kita coba cek e-sertifikat saya. Oh, ternyata belum dicetak sama sistem ya. Jadi akan diterbitkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 karena memang baru ditutup besok tanggal 17 Februari. Kemudian pada icon ini kita disuruh pengimbasan BIMTEK AKM ini ya. Ini mulai dari Sabtu tanggal 9 sampai Sabtu tanggal 27 Februari. Termasuk saya membuat video kali ini adalah dalam rangka mengimbaskan BIMTEK AKM dengan cara memasukkan video ini ke YouTube ya, diupload di YouTube, kemudian memasukkan link. Nah, ini karena saya masih buat video, berarti belum bisa memasukkan link yang ada di YouTube. Jadi tunggu video ini selesai baru saya masukkan ke link tersebut ya. Jadi linknya berupa video YouTube. Oke, saya klik aja. Sekarang kita coba checklist apa yang ada di sini ya, di tautan sini. Kalau itu kita klik maka akan terhubung tab baru, dan di situ ada step-stepnya ya, kontennya. Ada banyak topik di situ ya. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masing-masing ini harus Bapak Ibu selesaikan. Urut dari mulai pertama ya. Orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini berisi tentang latar belakang pentingnya AN, di mana AN atau asesmen nasional itu terdiri dari AKM sendiri ya, yaitu asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini berisi tentang asesmen pra-BIMTEK atau istilahnya dalam diklat biasanya pretest. Nah, ada 30 soal yang harus Bapak Ibu jawab terkait pretest tersebut. Kemudian ada konsep asesmen nasional, ini berisi tentang tujuan, manfaat, evaluasi UN ya. Terus membandingkan antara AN, asesmen nasional, dan UN. Kemudian terkait teknis pelaksanaan asesmen nasional, ini membicarakan terkait juknis, kriteria peserta, dan merumuskan butir soal. Jadi ada apa saja butir soal dalam AKM ya. Sekali lagi AKM adalah bagian dari AN, asesmen nasional. Kemudian asesmen literasi tingkat SMA ya.
Di sini membahas terkait konsep literasi, kemudian pengenalan AKM literasi serta beberapa contoh. Nah, oke, saya apa namanya? Saya klik saja nih ya. Nah, ini ada konsep, kemudian pengenalan, kemudian contoh butir soal asesmen ya. Ini coba kita klik. Nah, ini contoh butir soal asesmen literasi. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh, saya berikan satu contoh aja nih di dalamnya. Nah, ini literasi, kemampuan membaca. Nah, ini pertanyaannya adalah, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Jawabannya, lilin itu dapat menerangi dalam kehidupan. Tentu saja sesuai apa yang tersirat dan apa yang tersurat dalam deskripsi soal itu tadi. Ya, oke. Ini contoh soal asesmen literasi ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen numerasi. Di dalam asesmen numerasi itu terdapat konsep numerasi, pengenalan asesmen, menganalisis, kemudian ada contoh butir soal dan latihan membuat soal asesmen numerasi. Nah, contoh butir soalnya saya coba klik, ada satu aja nih. Numerasi artinya kebanyakan hitung-hitungan, matematika di situ ya. Ini contohnya seperti ini. Ada foto Gunung Sinabung ini ya. Oke, Gunung Sinabung meletus, kemudian ada deskripsinya seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya adalah akibat kesalahan ini maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi dari rendahkah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi semula. Nah, ini ada sedikit kekeliruan dalam informasi tersebut, kemudian kita disuruh menganalisis. Nah, tentu saja dari kalau dilihat dari gambar ini keterampilannya adalah keterampilan materi trigonometri ya. Oke. Itu lagi itu, dan kemudian ada tindak lanjut laporan hasil asesmen yang di dalamnya membahas tentang identifikasi 3 penguasaan kompetensi, kemudian analisis dan rekomendasi strategi pembelajaran berdasarkan hasil. Kemudian asesmen pasca guru belajar yang tidak lain adalah terkait post-test BIMTEK Bapak dan Ibu. Oke, saya kira itu saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa selalu logout setiap kita keluar ya. Logout ada di sini kanan atas, kemudian logout. Nah, oke, Bapak Ibu, itu aja dari saya. Semoga informasi ini, pengimbasan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Tetap sehat, kita sama-sama lawan COVID, tapi tetap semangat dalam mengajarkan kepada siswa-siswi kita. Terima kasih. Selamat pagi.